Halo semuanya, langsung aja nih kita masuk ke sebuah topik yang super relevan. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang kita semua lakuin setiap hari, bahkan mungkin puluhan kali sehari ya kan? Yaitu masuk atau login ke dalam sistem digital. Nah, cara kita melakukan autentikasi ini sebenarnya lagi ngalamin perubahan yang benar-benar fundamental dan revolusioner. Kenapa bisa gitu? Karena di balik layar gadget yang kita pegang sekarang, lagi terjadi permainan kucing-kucingan tingkat tinggi yang terus-menerus antara para hacker dan insinyur keamanan. Dan di sesi penjelasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana evolusi ini terjadi. Oke, coba kita selami kutipan ini ya. Waktu Profesor Nikolai Zeldovich dari MIT bilang gini, mungkin kedengarannya agak provokatif sih awalnya, tapi percaya deh, ini adalah kunci buat paham keseluruhan masalah kita. Kebiasaan login kita saat ini tuh pada dasarnya udah rusak. Gini loh, waktu kita ngetik kata sandi, kita tuh maksa otak manusia yang gampang lupa dan gampang ditipu ini buat ngelakuin pekerjaan yang harusnya dikerjain sama mesin kriptografi. Penjelasan kita hari ini bakal jadi sebuah perjalanan seru. Kita bakal naiki apa yang saya sebut sebagai tangga masalah solusi di dunia keamanan digital. Kita bakal lihat gimana setiap usaha buat perbaikin keamanan kita, ujung-ujungnya malah bikin tantangan baru, sampai akhirnya kita nemuin solusi modern yang ada sekarang. Mari kita mulai dari masalah paling dasarnya, kata sandi. Kata sandi ini adalah apa yang di dunia keamanan sering disebut sebagai bearer token. Maksudnya gini nih, server itu sama sekali nggak peduli siapa Anda yang sebenarnya. Server cuma peduli apakah Anda pegang token atau string rahasia itu atau enggak. Kalau Anda nggak sengaja ngasih kata sandi itu ke orang lain, atau ada hacker yang nyuri dari database, server bakal memperlakukan mereka sama persis kayak memperlakukan Anda. Ibaratnya tuh kayak ngasih kunci utama rumah Anda ke seorang pencuri. Selama mereka pegang kuncinya, ya mereka pasti bisa masuk. Jadi, poin krusialnya adalah, kata sandi itu gagal di banyak banget tingkatan. Pertama, entropinya rendah. Otak kita kan emang nggak didesain buat ngingat 50 karakter acak. Jadi kita sering bikin password yang cuma punya 10-20 bit entropi. Ya kayak nama hewan peliharaan ditambah angka 1 gitu kan. Itu gampang banget ditebak sama komputer. Kedua, seperti yang udah kita bahas tadi, kata sandi itu bearer token, yang maksa server buat nyimpan rahasia yang persis sama. Ketiga, karena susah diingat, kita jadi sering daur ulang password yang sama di berbagai situs. Dan yang terakhir, kalau sebuah website nyoba ngebatasin jumlah tebakan buat ngehadang hacker, si hacker bisa aja dengan gampang nyoba masuk sebagai Anda berulang-ulang, yang ujung-ujungnya malah ngunci Anda dari akun Anda sendiri. Ini yang disebut skenario denial of service. Benar-benar repot kan? Nah, keribetan tadi ngebawa kita ke langkah pertama di tangga solusi kita. Pengelola kata sandi atau password manager. Ini perbaikan logis yang pertama. Software lokal ini tuh bertindak kayak otak eksternal kita. Dia bakal ngasilin string acak yang aman secara kriptografi dengan entropi yang super tinggi buat setiap website yang kita pakai. Ini dengan rapi ngehilangin kebiasaan buruk kita pakai password yang sama berulang kali atau pakai password yang gampang ditebak. Kita cuma perlu ngingat satu kata sandi utama aja buat buka brankas lokal ini. Praktis banget kan? Tapi tunggu dulu, emang ada celah yang tertinggal. Pengelola kata sandi emang pintar, tapi mereka tetap aja ngirim bearer token lewat jaringan. Jadi pertanyaannya, gimana kalau laptop Anda sendiri yang kena malware? Atau gimana kalau server cloud tempat pengelola kata sandi Anda nyinkronin data berhasil diretas? Kalau hacker dapat akses ke tabel kata sandi itu, wah kelar udah. Mereka sekarang punya semua bearer token buat seluruh kehidupan digital Anda. Dan mereka bisa santai-santai login sebagai Anda dari belahan dunia manapun. Nah, buat ngakalin celah perangkat yang disusupi ini, industri keamanan ngenalin yang namanya autentikasi dua faktor atau 2FA. Ini tuh pergeseran yang lumayan besar dalam hal kepercayaan. Sekarang hacker nggak cuma butuh sesuatu yang Anda tahu, yaitu kata sandi Anda, tapi mereka juga butuh sesuatu yang Anda pegang secara fisik, yaitu ponsel Anda. Protokol dasarnya simpel kok. Abis Anda masukin kata sandi, server bakal bikin tantangan acak dan ngirim itu ke HP Anda. Terus, Anda tinggal ngetik tantangan itu ke komputer buat ngebuktiin kalau Anda beneran pegang perangkat tersebut. Sekarang yang benar-benar menarik di sini adalah pas kita ngebandingin metode-metode 2FA ini. Awalnya kan kita pakai SMS ya, tapi pakai SMS itu berarti kita nitipin seluruh keamanan kita ke perusahaan telekomunikasi. Kalau ada orang yang ngelakuin trik SIM swapping di gerai HP, mereka bisa ngebajak SMS Anda. Solusi yang jauh lebih cerdas itu aplikasi autentikator TOTP yang ngeluarin kode 6 digit itu loh. Aplikasi ini pakai kunci rahasia yang udah dibagi sama server waktu kita daftar. Dan dia bakal ngitung kode baru setiap 30 detik berdasarkan waktu saat itu juga. Kerennya, jaringan telepon benar-benar dikeluarin dari persamaan keamanan ini. Semua hitungannya dilakuin secara lokal di HP Anda.
Kedengarannya udah super aman, ya kan? Tapi bentar, mari kita balik lagi ke masalah awal kita, manusia. Gimana kalau penggunanya sendiri yang kena tipu lewat phishing? Kalau Anda dikibulin buat buka website cloningan, katakanlah web yang tampilannya persis banget kayak bank Anda pasti bakal nurut aja ngetik kode 6 digit dari aplikasi itu ke situs palsu tersebut. Nah, hacker yang jaga warung di situs palsu itu bakal dengan sigap ngambil kode Anda dan masukin ke situs bank yang asli sebelum waktu 30 detiknya habis. Tanpa sadar, Anda baru aja bukain pintu depan rumah Anda buat mereka. Penyakit phishing ini benar-benar butuh obat kriptografi dosis tinggi. Dan itulah yang ngebawa kita ke revolusi U2F atau Universal Second Factor. U2F ini bentuknya perangkat keras fisik, kayak flash disk kecil yang dicolokin ke komputer Anda. Inovasi paling pecah dari U2F apa coba? Dia benar-benar ngeluarin otak manusia, yang sering banget salah ini, dari proses autentikasi. Manusia udah nggak perlu lagi nyalin atau ngetik kode apapun sama sekali. Mari kita bedah bareng-bareng gimana keajaiban ini bisa terjadi lewat protokol tantangan tanggapan yang super aman ini. Pas Anda nyoba login, server bakal ngirim tantangan acak. Tapi disinilah letak jeniusnya. Browser Anda bakal ngambil tantangan itu, nambahin URL atau alamat website yang benar-benar lagi Anda buka saat itu, terus nyerahin keduanya ke kunci U2F fisik Anda. Habis itu, kunci Anda bakal pakai kunci privat kriptografis buat menandatangani kombinasi tantangan dan URL spesifik itu secara digital. Dan ini secara brilian ngasih lihat kita kenapa U2F itu ibarat punya kekuatan super. Pertama, karena browser maksa si kunci buat menandatangani URL yang persis. Kita sebut ini pengikatan asal, serangan phishing otomatis jadi mustahil. Kalau Anda lagi di web palsu, kuncinya bakal menandatangani URL palsu itu, dan server yang asli bakal langsung nolak mentah-mentah. Kedua, U2F ngeganti bearer token sama kriptografi kunci publik. Server cuma nyimpen kunci publik Anda. Jadi kalaupun servernya dijebol, hacker nggak dapat rahasia apa-apa yang bisa dipakai buat login. Ketiga, alat ini mewajibkan Anda buat nekan tombolnya secara fisik. Artinya apa? Malware yang nongkrong dari jarak jauh nggak bakal bisa nge-trigger login tanpa persetujuan jari Anda langsung. Tapi ada satu pertanyaan yang bikin penasaran nih. Kalau U2F bikin kunci yang unik buat setiap website demi ngejaga privasi Anda, gimana caranya alat sekecil itu bisa nyimpan ribuan kunci? Jawabannya ada di sebuah trik super pintar yang namanya key handle. Alih-alih nyimpan kunci privat di dalam alatnya, chip itu bakal mengenkripsinya jadi sebuah handle, terus ngirim itu ke server website buat disimpan di sana. Nanti, pas Anda mau login, server balikin handle itu ke Anda, U2F Anda bakal langsung mendekripsinya detik itu juga, dipakai buat login, terus dilupain lagi. Ini tuh efisiensi tingkat dewa tanpa ngorbanin privasi sedikit pun. Pastinya, server website harus yakin dong kalau U2F yang Anda colokin itu emang alat beneran, bukan software abal-abal buatan hacker. Makanya dari awal pabrik udah nanemin sertifikat yang namanya pengesahan perangkat atau device attestation. Pas Anda daftar ke layanan baru, U2F bakal ngasih sertifikat ini buat ngebuktiin ke server. Tenang aja, saya ini beneran perangkat keras fisik yang sah dan belum pernah diotak-atik sama sekali. Nah, bawa-bawa USB fisik kemana-mana tuh emang aman banget. Tapi jujur aja, kadang nggak praktis kan. Inilah yang ngebawa kita ke inovasi paling mutakhir saat ini, kunci sandi atau passkeys. Visi dari passkeys ini simple tapi revolusioner. Ngambil protokol U2F yang udah kebal peluru tadi dan langsung menanamkannya ke area khusus yang super aman di laptop dan smartphone Anda, kayak TPM atau Secure Enclave. Tujuannya apa? Buat benar-benar nyingkirin yang namanya password dari hidup Anda untuk selamanya. Disinilah kita ketemu sama kompromi era modern antara keamanan tingkat dewa dan kenyamanan kita sebagai manusia. Kunci perangkat keras fisik punya keamanan absolut karena kunci privatnya nggak bakal pernah bisa ditarik keluar. Tapi risikonya, kalau Anda ngilangin alat itu dan nggak punya cadangan, ya akun Anda lenyap selamanya. Nah, Passkey ngeberasin mimpi buruk kehilangan akun ini dengan cara nyingkronin kunci rahasia Anda ke cloud, kayak di ekosistem Apple atau Google. Ini emang ngebantu banget. Kalau HP Anda hilang, Anda nggak bakal kehilangan akses. Tapi ada tapinya nih. Itu berarti kunci Anda nggak lagi terisolasi ketat cuma di satu perangkat fisik doang. Coba kita lihat lagi perjalanan panjang yang udah kita lewati ini. Kita udah susah payah naik dari era kata sandi yang penuh lubang, di mana kita gampang banget bagi-bagi rahasia ke sana-sini. Terus kita coba nambal ingatan kita pakai pengelola kata sandi. Kita nambal resiko perangkat yang diretas pakai 2FA. Kita jauhin jaringan telepon yang rentan pakai aplikasi TOTP. Dan akhirnya, setiap celah dari bearer token dan kelemahan manusia yang gampang kena phishing berhasil diselesain di era kelima ini. Disinilah kriptografi kunci publik benar-benar mengotomatiskan keamanan antara gadget kita dan server tanpa kita harus mikir keras lagi. Internet tanpa kata sandi ini sekarang bukan cuma sekedar impian loh.
Ini udah pelan-pelan jadi standar web. Tapi, setiap solusi yang revolusioner pasti bawa pertanyaan baru. Kalau identitas digital kita sekarang benar-benar diikat ke sertifikat perangkat keras fisik dan disinkronin lewat ekosistem cloud, terus gimana dong nasib anonimitas kita ke depannya? Ini adalah sebuah realita yang benar-benar patut kita renungkan bareng-bareng sambil kita terus jalan menuju internet yang jauh lebih aman ini. Makasih ya udah ngikutin sesi penjelasan ini, dan mari kita terus kepo sama dunia digital kita yang perkembangannya nggak pernah berhenti ini.